Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya. Matahari sore itu terasa menyengat, namun tidak sepanas gejolak di dada Arini saat ia melangkah memasuki pagar besi tinggi rumah ibu mertuanya. Di tangan kanannya, ia menjinjing sebuah rantang susun berisi rendang daging dan opor ayam yang ia masak sejak subuh. Di tangan kirinya, ia menggandeng Rio, putranya yang berusia 5 tahun, yang hari itu tampak tampan dengan kemeja flanel sederhana yang sudah agak kekecilan di bagian lengan. Halaman rumah Ibu Fatma sudah dipenuhi mobil-mobil mengkilap. Ada SUV terbaru milik Mas Doni, suami Mbak Maya, dan beberapa mobil kerabat lainnya yang berjejer rapi. Arini menarik napas panjang, mencoba menata detak jantungnya. Ia tahu, setiap kali ada acara keluarga seperti perayaan ulang tahun pernikahan mertuanya ini, ia bukan datang sebagai tamu, melainkan sebagai sasaran empuk bagi lidah-lidah tajam yang haus akan bahan gunjingan. "Ibu, wangi sate," seru Rio dengan mata berbinar melihat kepulan asap dari panggangan catering di sudut taman. "Iya, sayang. Nanti kita makan ya, tapi salim dulu sama Eyang," bisik Arini lembut sambil mengusap peluh di dahi putranya. Begitu memasuki ruang tamu yang luas dan sejuk karena hembusan AC sentral, aroma parfum mahal langsung menyergap indera penciuman Arini. Di tengah ruangan, Mbak Maya sedang berdiri dengan gaun brokat berwarna emas, tertawa renyah sambil memamerkan gelang berlian barunya kepada beberapa bibi. Arini datang," sapa Mbak Maya. Suaranya tidak terdengar seperti menyambut, melainkan seperti mengumumkan kehadiran seseorang yang salah kostum. "Telat banget, Rin. Untung catering dari Hotel Bintang 5 sudah datang dari tadi. Itu bawa apa? Rantang? Duh, taruh di dapur aja deh, takut baunya campur sama makanan mahal di sini." Arini hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang sudah ia latih selama bertahun-tahun untuk menyembunyikan luka. "Maaf Mbak, tadi nunggu angkotnya agak lama. Ini rendang kesukaan Ibu." Ibu Fatma, yang duduk di kursi kebesarannya, hanya melirik sekilas tanpa beranjak. "Ya sudah, taruh dapur sana. Bilang ke Bey Ijah, jangan dicampur ke piring saji utama, nanti tampilannya jadi berantakan. Oh ya, Rio, jangan lari-lari ya, itu vas bunga Eyang harganya lebih mahal dari cicilan motor ibumu." Kata-kata itu bagai sembilu, namun Arini tetap melangkah ke dapur. Di sana, ia melihat pemandangan yang menyakitkan hati. Meja panjang sudah penuh dengan menu-menu mewah, zupa soup, sate marangi, hingga sushi. Rantang Arini benar-benar tampak asing di sana. Ia membukanya, aroma rempah yang otentik menyeruak, namun Bey Ijah hanya menatapnya iba. "Sabar ya, Mbak Arini," bisik Bey Ijah pelan. "Nggak apa-apa, Bey. Tolong dipindahkan ke wadah kecil saja, siapa tahu ada yang mau," jawab Arini tegar. Kembali ke ruang tengah, Arini duduk di sudut sofa, berusaha tidak menarik perhatian. Namun, di keluarga ini, kemiskinan, atau apa yang mereka anggap sebagai kemiskinan, adalah magnet bagi ejekan. Mas Doni, yang sedang memegang gelas kristal berisi jus jeruk, menghampiri. "Rin, Radit mana? Masih merantau, di hutan mana dia? Suami itu harusnya di sini kalau ada acara besar, bukannya menghilang gak jelas. Masa tiap ada pesta, kamu cuma bawa rantang dan muka melas? Mas Radit lagi sibuk urusan proyek, Mas. Katanya belum bisa ditinggal," jawab Arini pelan. Ia sudah sering memberikan jawaban ini, dan ia tahu tidak ada yang percaya. Bagi mereka, proyek adalah kata halus untuk pengangguran yang sedang menghayal.
Mbak Maya menimpali sambil mengibas-ngibaskan kipas lipatnya. Proyek apa sih? Proyek gali selokan? Harusnya dia itu mikir, Arini. Kamu numpang di rumah kontrakan kecil, makan seadanya, sementara adik-adiknya yang lain sudah pada sukses. Ibu itu malu kalau ditanya orang tentang Radit. Anak laki-laki tertua tapi prestasinya nol besar. Arini meremas ujung jilbabnya. Ingin rasanya ia berteriak bahwa Radit sedang berjuang demi masa depan mereka, bahwa suaminya bukan pria pemalas seperti yang mereka bayangkan. Namun, sebuah janji kepada Radit menahan lidahnya. Biarkan mereka melihat hasilnya nanti, sayang, bukan prosesnya yang berdarah-darah, kata Radit kala itu sebelum berangkat 2 bulan lalu. Pesta pun dimulai dengan tawa yang riuh. Arini melihat Rio duduk diam di lantai sambil memainkan mobil-mobilan plastik yang rodanya sudah copot satu. Kontra sekali dengan anak-anak Mbak Maya yang sedang asyik bermain tablet terbaru. Ibu Fatma mulai memberikan sambutan, berterima kasih atas hadiah-hadiah mewah dari anak menantunya. Ia menyebutkan satu persatu, kalung emas dari Maya, tiket liburan ke Jepang dari Doni, dan renovasi dapur dari anak bungsunya. Nama Arini dan Radit tidak disebut sama sekali. Seolah-olah mereka adalah debu yang menempel di dinding rumah mewah itu, ada, tapi tidak diinginkan. Arini merasakan dadanya sesak. Ia melihat Rio mulai mendekati meja makan, menatap lapar ke arah ayam goreng crispy yang tersaji melimpah. Sebelum Arini sempat mengambilkan untuknya, Mbak Maya sudah lebih dulu berdiri di samping Rio dengan senyum yang menyimpan racun. Arini tidak tahu bahwa di detik berikutnya, sebuah kalimat akan meluncur dari mulut kakak iparnya itu, kalimat yang akan menjadi akhir dari kesabarannya selama 5 tahun terakhir. Sebuah kalimat yang akan membuat Arini mengangkat kaki dari rumah itu selamanya, tanpa tahu bahwa 2 hari lagi, roda nasib akan berputar dengan kecepatan yang menghancurkan kesombongan mereka semua. Suasana ruang makan yang sejuk oleh AC sentral itu mendadak terasa pengap bagi Arini. Ia baru saja hendak berdiri dari pojok sofa untuk mengambilkan sepotong ayam goreng untuk Rio, namun langkahnya terhenti. Mbak Maya sudah lebih dulu berdiri di samping meja prasmanan, menghalangi akses Rio ke barisan makanan mewah itu. Rio yang baru berusia 5 tahun itu menatap piring-piring porselen putih yang penuh dengan hidangan lezat. Perut kecilnya mungkin sudah keroncongan karena sejak pagi Arini hanya sempat memberinya roti tawar sebelum mereka berangkat naik angkutan umum. Tante Maya, Rio mau ayam yang itu, tunjuk Rio dengan polos, jarinya mengarah pada paha ayam crispy yang masih mengepulkan uap panas. Mbak Maya tidak langsung mengambilkan ayam itu. Ia justru meletakkan tangan di pinggang, memicingkan mata, dan menatap Rio dengan senyum yang dipaksakan, jenis senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Suara musik instrumental yang mengalun di latar belakang seolah meredup, memberikan panggung bagi suara Mbak Maya yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh kerabat lain yang sedang asyik mengobrol. Duh, Rio sayang, lapar banget ya? Kasihan sekali cucu eyang yang satu ini, ujar Maya dengan nada bicara yang dibuat-buat, seperti sedang mengasihani pengemis di pinggir jalan. Arini mempercepat langkahnya, firasat buruk mulai merayap di tengkuknya. Mbak, biar aku saja yang ambilkan buat Rio, sela Arini halus, mencoba meraih piring plastik di dekatnya. Namun, Mbak Maya menggeser piring itu menjauh dari jangkauan Arini. Ia menunduk, mensejajarkan wajahnya dengan Rio yang tampak bingung. Rio, Tante mau tanya deh. Ayahmu itu sebenarnya kemana sih? Kok tiap ada acara keluarga nggak pernah kelihatan batang hidungnya? Merantau ya? Atau sebenarnya lagi sembunyi karena ditagih hutang? Tawa kecil meledak dari meja sebelah, tempat Mas Doni dan beberapa sepupu laki-laki sedang menikmati cerutu. Arini terpaku di tempatnya.
Jantungnya berdegup kencang, tangannya mengepal di balik gamis sederhananya. "Ayah lagi kerja, Tante," kata ibu. "Ayah lagi bangun gedung tinggi," jawab Rio dengan suara kecil yang bergetar. Anak itu mungkin belum paham sepenuhnya, tapi ia bisa merasakan tekanan dari tatapan orang-orang dewasa di sekelilingnya. Mbak Maya tertawa renyah, sebuah tawa yang terdengar sangat merendahkan. "Bangun gedung? Duh, Rio, jangan terlalu tinggi mimpinya. Mungkin ayahmu cuma jadi kuli angkut semennya saja. Makanya kamu sama ibu sering numpang di sini, kan? Makan enak cuma kalau ada pesta eyang." Kasihannya, ayahnya nggak becus cari uang sampai anak istrinya harus menumpang terus. Kalimat itu meluncur seperti anak panah beracun yang tepat sasaran. "Numpang." Kata itu seolah-olah menghapus semua harga diri yang selama ini Arini pertahankan dengan susah payah. Padahal, Arini tidak pernah meminta uang sepeser pun dari mertuanya. Ia tinggal di kontrakan kecil yang ia bayar dari hasil jualan kue keringnya, sementara Radit memang mengirimkan uang meski jumlahnya belum besar. Arini melihat mata Rio mulai berkaca-kaca. Bibir mungil putranya itu gemetar, menahan tangis karena merasa ayahnya sedang dihina. Pada saat itulah, sesuatu di dalam diri Arini patah. Selama bertahun-tahun ia menerima sindiran untuk dirinya sendiri, tapi ketika itu ditujukan kepada anaknya dan merendahkan suaminya di depan umum, Arini tidak bisa lagi diam. Ia melangkah maju, tangannya dengan cepat meraih pundak Rio dan menariknya ke dalam pelukannya. Arini menatap tajam ke arah Mbak Maya. Matanya yang biasanya teduh kini berkilat penuh emosi yang tertahan. "Mbak Maya, kalau Mbak tidak mau memberi Rio makan, tidak apa-apa. Tapi jangan pernah sekalipun Mbak merendahkan Mas Radit di depan anaknya sendiri." Suara Arini rendah, namun penuh penekanannya membuat Mbak Maya sempat tersentak. Ibu Fatma, sang mertua, yang duduk tak jauh dari sana, justru berdecak kesal. "Sudahlah, Arini. Maya itu bicara fakta. Memang kenyataannya Radit itu tidak jelas kerjanya apa. Kalau kamu tersinggung, itu artinya kamu sadar kalau suamimu memang tidak bisa diandalkan. Jangan bikin malu di depan tamu-tamu ibu dengan pasang muka marah begitu." Tawa riuh kembali pecah. Kerabat-kerabat lain mulai berbisik-bisik sambil menatap Arini dengan pandangan meremehkan. Ada yang menutup mulut dengan kipas, ada yang menggeleng-gelengkan kepala seolah Arini adalah noda di tengah pesta yang megah itu. "Tuh, dengar kata ibu," timpal Mbak Maya dengan angkuh. "Mending kamu bawa Rio ke dapur saja, makan bareng Bei Ijah. Rendang buatanmu itu baunya ganggu selera makan tamu-tamu elit ibu. Di sana kalian bisa makan sepuasnya tanpa perlu merasa numpang di meja utama." Arini menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan air mata Rio mulai membasahi bajunya. Ia tidak akan membiarkan putranya tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kebencian dan kesombongan seperti ini. Tanpa sepatah kata pun lagi, Arini menggendong Rio yang mulai terisak. Ia membalikkan badan, melewati kerumunan orang yang masih menertawakannya. Ia tidak menuju dapur. Ia melangkah lurus menuju pintu keluar. "Arini, mau kemana kamu?" "Belum minta maaf sama ibu," teriak Mas Doni dari kejauhan. Arini tidak menoleh. Ia terus berjalan melintasi taman, melewati deretan mobil mewah yang kini tampak seperti onggokan besi yang tak berharga di matanya. Di gerbang rumah, ia sempat mendengar suara tawa Ibu Fatma yang berkata, "Biarkan saja, paling nanti malam juga balik lagi kalau lapar. Dia nggak punya tempat tujuan selain merengek di sini." Arini terus berjalan keluar ke jalan raya, menghentikan taksi pertama yang lewat. Di dalam taksi, ia memeluk Rio erat-erat.
Ia mengeluarkan ponselnya, mengetik pesan singkat untuk Radit yang berada ratusan kilometer jauhnya. Mas, aku sudah tidak tahan. Aku pergi dari rumah ibu. Maafkan aku. 2 menit kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah balasan masuk dari Radit. Sabar, sayang. Tunggu aku 2 hari lagi. Aku akan menjemputmu dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Arini menyeka air matanya. 2 hari. Ia hanya perlu bertahan 2 hari lagi. Pintu taksi tertutup dengan dentuman pelan, meredam suara gelak tawa dari rumah mewah Ibu Fatma yang perlahan menjauh di spion mobil. Arini menyandarkan kepalanya di sandaran kursi yang sedikit retak, membiarkan embusan angin dari jendela yang terbuka menyapu sisa air mata di pipinya. Di pangkuannya, Rio sudah mulai tenang, meski sesekali bahu kecilnya masih terguncang oleh sisa isak tangis. Ibu, kita nggak makan ayam tadi, tanya Rio lirih, suaranya parau. Arini mengecup kening putranya erat. Nanti kita makan yang lebih enak dari itu ya, sayang. Ibu masak ayam goreng mentega kesukaan Rio di rumah. Kita nggak perlu makan di sana lagi. Taksi itu membawa mereka membelah kemacetan kota menuju sebuah gang sempit di pinggiran daerah industri. Di sanalah mereka tinggal selama 2 tahun terakhir, di sebuah kontrakan 2 petak yang bersih namun bersahaja. Bagi keluarga besar Radit, tempat ini adalah simbol kegagalan. Namun bagi Arini, ini adalah benteng pertahanannya. Begitu sampai di rumah, Arini langsung mengunci pintu. Ia mendudukkan Rio di depan televisi kecil mereka, memberinya biskuit, lalu masuk ke kamar mandi. Di bawah kucuran air keran, Arini membasuh wajahnya berkali-kali. Kata-kata, numpang, dan tidak becus milik Mbak Maya masih terngiang-ngiang seperti kaset rusak di telinganya. Ia keluar dan mengambil ponselnya yang terus bergetar. Ada puluhan pesan di grup WhatsApp keluarga besar. Mbak Maya, Arini itu benar-benar nggak tahu sopan santun. Pergi gitu aja pas ibu lagi bicara. Dasar mental tempe, dikasih tahu dikit langsung baper. Mas Doni, halah, paling besok juga datang lagi minta uang kontrakan. Kita lihat saja seberapa kuat dia bertahan tanpa subsidi dari ibu. Ibu Fatma, sudah, jangan bahas orang itu lagi. Merusak suasana pesta saja. Besok kita fokus ke acara peresmian proyek Aircorp, siapa tahu Mas Doni bisa dapat jatah subkon di sana. Arini tersenyum getir membaca pesan-pesan itu. Mereka sama sekali tidak tahu. Mereka pikir Radit sedang kepanasan mencangkul tanah di proyek orang lain. Mereka tidak tahu bahwa selama ini Radit sengaja menjaga profil rendah agar bisa membangun imperiumnya sendiri tanpa gangguan parasit keluarga yang hanya haus harta. Ponselnya berdering. Nama Mas Radit muncul di layar. Arini segera mengangkatnya. Halo, Mas. Suara Arini hampir pecah lagi. Aku sudah baca pesanmu, Rin. Maafkan aku. Maaf karena aku membiarkanmu menghadapi mereka sendirian selama ini. Suara Radit di seberang sana terdengar berat dan penuh wibawa, sangat berbeda dengan sosok Radit yang biasanya pendiam di depan ibunya. Aku nggak apa-apa, Mas. Tapi Rio, dia dengar semuanya. Mbak Maya bilang kamu cuma kuli angkut semen yang gak becus cari uang. Mereka menertawakan kita di depan semua orang. Ada keheningan sejenak di seberang telepon. Arini bisa mendengar helaan napas panjang Radit. 2 hari, Rin. Hanya 2 hari lagi. Proyek Aircorp di pusat kota akan diresmikan. Kamu tahu kan, lahan rumah ibu dan ruko-ruko milik Mas Doni itu sebenarnya masuk dalam zona hijau yang sudah dibeli oleh konsorsium perusahaanku?
Arini tertegun. Maksudmu, mereka belum tahu kalau kamulah pemiliknya? Belum. Mereka hanya tahu perusahaan besar bernama AirCorp akan menggusur area itu untuk dijadikan superblok. Mereka pikir mereka bisa melobi pemiliknya untuk dapat harga tinggi atau jatah proyek. Mereka tidak tahu kalau orang yang mereka hina, kuli semen, adalah orang yang memegang sertifikat tanah seluruh kawasan itu. Arini menarik napas dalam. Apa yang harus aku lakukan, Mas? Besok, jangan balas satupun pesan mereka. Biarkan mereka merasa menang. Biarkan mereka bersiap-siap untuk acara peresmian lusa. Aku sudah mengirimkan paket ke rumah kontrakan lewat kurir ekspres malam ini. Pakai itu untuk acara lusa. Aku akan menjemputmu dengan protokoler resmi perusahaan. Mas, apa ini tidak terlalu berlebihan? Tanya Arini ragu. Tidak, Arini. Kesabaran ada batasnya. Menghargai orang tua itu wajib, tapi membiarkan istri dan anakku diinjak-injak adalah dosa besar bagiku. Aku ingin mereka belajar bahwa roda itu berputar, dan saat ini, roda mereka sedang berada di bawah kakimu. Setelah menutup telepon, Arini merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Seorang kurir membawa kotak besar berwarna hitam elegan dengan logo emas bertuliskan AirCorp. Arini membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah gaun sutra berwarna navy yang sangat anggun, sepatu hak tinggi yang berkilau, dan sebuah setelan jas kecil untuk Rio. Di dasar kotak, ada sebuah kartu undangan VIP berlapis emas untuk acara Grand Launching penandatanganan AMDAL kawasan elit AirCorp. Arini memandang pantulan dirinya di cermin lemari yang sudah kusam. Selama ini ia memilih diam bukan karena lemah, tapi karena ia menghargai perdamaian. Namun, jika perdamaian hanya membuat orang lain merasa berhak menginjak-injaknya, maka ia akan menunjukkan sisi lain dari dirinya. Malam itu, Arini tidur dengan tenang. Di grup WhatsApp keluarga, Mbak Maya masih sibuk memamerkan foto-foto sisa pesta tadi sore, tidak menyadari bahwa dalam 48 jam ke depan, istana kesombongan yang ia bangga-banggakan akan mulai retak. Arini memeluk Rio yang sudah terlelap. Tunggu sebentar lagi ya, sayang. Ayah akan menjemput kita. Sinar matahari pagi di hari kedua setelah pesta itu tidak terasa hangat bagi penghuni rumah mewah Ibu Fatma. Mbak Maya masih duduk di ruang makan dengan daster sutranya, menyesap kopi mahal sambil menatap layar ponsel. Sesekali ia tertawa kecil membaca komentar-komentar di media sosialnya yang memuji foto-fotonya saat pesta kemarin. Ibu, si Arini benar-benar nggak ada kabarnya, tanya Maya sambil melirik Ibu Fatma yang sibuk menata bunga di vas kristal. Biarkan saja. Paling juga lagi nangis-nangis di pojokan kontrakannya. Dia itu kalau nggak ada kita, mau makan apa? Radit itu cuma modal tampang sama janji manis. Ibu heran kenapa dulu mengizinkan mereka menikah, jawab Ibu Fatma dengan nada ketus. Tiba-tiba, suara bel pagar rumah berbunyi nyaring. Tak lama kemudian, Mas Doni masuk dengan wajah yang sedikit pucat. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop coklat besar dengan kop surat resmi berwarna emas yang sangat mencolok. Ibu, Mbak Maya, lihat ini, suara Doni sedikit bergetar. Apa itu, Don? Surat cinta dari simpananmu? Canda Maya, namun tawanya terhenti saat melihat logo di amplop itu. AirCorp Holdings. Ini surat dari pengembang superblok taman kota itu. Mereka mengirimkan draft final pembebasan lahan. Doni duduk dengan lemas di kursi makan. Ibu Fatma segera mendekat, kacamata bacanya ia kenakan dengan terburu-buru. Loh, bukannya kita sudah sepakat mau negosiasi harga 3 kali lipat?
Mas Doni kan bilang punya kenalan orang dalam di sana. Doni menggeleng lemah. Itu masalahnya, Bu. Surat ini isinya bukan tawaran negosiasi. Ini adalah perintah pengosongan lahan dalam 30 hari. Mereka bilang, seluruh kawasan ini, termasuk ruko milikku di depan jalan raya, sudah sah menjadi milik konsorsium Aircorp berdasarkan hak guna bangunan yang mereka beli dari pemerintah daerah 20 tahun lalu. Kita dianggap menduduki lahan yang perizinannya sudah dialihkan. Mana mungkin, pekik Mbak Maya, kopinya hampir tumpah. Rumah ini sudah ada sejak aku kecil. Masa mereka main gusur saja? Kita harus tuntut. Kita punya pengacara, kan? Masalahnya, Mbak, di surat ini disebutkan bahwa pemilik Aircorp akan hadir langsung di acara peresmian besok untuk menandatangani dokumen final. Semua warga terdampak diundang untuk melihat presentasi maket Superblok itu. Tapi ada catatan kecil di bawahnya. Doni menunjuk sebuah baris kalimat yang dicetak tebal. Penyelesaian sengketa individu hanya akan dilayani melalui pertemuan pribadi dengan CEO Aircorp pada hari peresmian. Wah, ini kesempatan. Ibu Fatma tiba-tiba tampak bersemangat kembali, meski tangannya sedikit gemetar. Kita datangi besok. Ibu akan pakai perhiasan terbaik. Kita tunjukkan kalau kita ini bukan orang sembarangan. Doni, kamu harus bicara baik-baik sama bosnya. Maya, kamu juga, pasang muka manis. Orang kaya biasanya luluh kalau diajak bicara sesama orang kaya. Maya mengangguk setuju, meski hatinya masih was-was. Benar, Bu. Pasti bosnya itu pria tua yang gila hormat. Kita sanjung-sanjung saja. Tapi, gimana dengan Arini dan Radit? Apa perlu kita beritahu? Ibu Fatma mendengus. Ngapain? Kasih tahu mereka cuma bikin malu. Nanti mereka malah minta bagian kalau kita dapat kompensasi besar. Biarkan saja mereka membusuk di kontrakannya. Ini urusan orang-orang berduit. Sementara itu, di sebuah hotel mewah di pusat kota, suasana sangat kontras. Radit berdiri di balkon penthouse, menatap ke arah pemukiman di mana rumah ibunya berada. Di belakangnya, seorang asisten pribadi berbaju rapi memberikan laporan. Pak Radit, semua surat sudah terkirim. Sesuai instruksi Bapak, kami memberikan tekanan pada keluarga Bapak agar mereka merasa terdesak. Besok adalah hari puncaknya. Radit mengangguk pelan. Wajahnya yang biasa terlihat lelah saat pulang ke kontrakan, kini memancarkan aura otoritas yang sangat kuat. Bagus. Pastikan pengamanan diperketat. Saya ingin istri dan anak saya masuk lewat pintu utama dengan karpet merah. Tidak ada yang boleh menghalangi mereka. Baik, Pak. Bagaimana dengan status rumah ibu Bapak? Radit terdiam sejenak. Ada gurat kesedihan di matanya, namun ia mengingat kembali bagaimana ibunya membiarkan Rio dihina dan Arini diusir seperti sampah. Lakukan sesuai prosedur hukum. Jika mereka bersikap baik besok, aku akan memberi mereka tempat tinggal lain. Tapi jika mereka masih dengan kesombongannya, biarkan hukum yang bekerja. Kembali ke kontrakan, Arini sedang membantu Rio mencoba setelan jas kecilnya. Rio tampak sangat gagah. Anak itu bercermin sambil tersenyum lebar, membusungkan dadanya yang mungil. Ibu, besok kita ketemu ayah, tanya Rio antusias. Iya, sayang. Besok semua orang akan melihat siapa ayah Rio sebenarnya. Rio jangan takut lagi ya kalau ada yang tanya ayah kemana. Arini menatap gaun navy yang tergantung di pintu lemari. Ia tahu, besok bukan sekadar acara peresmian gedung.
Besok adalah pengadilan bagi hati yang terluka. Ia akan berdiri tegak, bukan untuk memamerkan harta, tapi untuk menunjukkan bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak emas yang melingkar di leher, melainkan oleh bagaimana ia memperlakukan manusia lainnya. 2 hari yang sunyi itu hampir berakhir. Badai yang sesungguhnya justru baru akan dimulai saat fajar menyingsing esok hari. Hari yang dinanti-nantikan itu pun tiba. Langit biru cerah menyambut fajar, namun suasana di rumah Ibu Fatma justru penuh dengan ketegangan yang bercampur dengan ambisi. Sejak pukul 6 pagi, Mbak Maya sudah sibuk dengan penata rias panggilannya. Ia mengenakan kebaya modern paling glamor yang ia miliki, lengkap dengan sanggul tinggi yang membuatnya merasa seperti ratu jagat raya. "Doni, pastikan bros emas ibu sudah terpasang rapi," perintah Ibu Fatma sambil berdiri di depan cermin besar. Ia mengenakan kalung mutiara berlapis-lapis, seolah ingin menunjukkan pada pemilik Aircorp bahwa mereka adalah keluarga terpandang yang setara. "Tenang, Bu. Semua sudah siap. Mobil sudah dipanaskan. Kita harus sampai di lokasi lebih awal supaya bisa dapat posisi paling depan saat CEO itu datang," jawab Mas Doni yang juga tampil klimis dengan setelan jas abu-abu. Mereka berangkat dengan kepercayaan diri yang meluap. Di sepanjang jalan menuju pusat kota, baliho besar bergambar maket Superblok megah sudah berdiri tegak. Nama Aircorp tertulis dengan tinta emas yang berkilauan di bawah sinar matahari. Bagi mereka, ini adalah kesempatan emas untuk melobi sang penguasa bisnis agar rumah mereka tidak digusur, atau setidaknya mendapat ganti rugi yang bisa membuat mereka semakin kaya raya. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang berbeda, sebuah sedan mewah berwarna hitam metalik berhenti tepat di depan gang sempit kontrakan Arini. Kehadiran mobil itu tentu saja mengundang perhatian tetangga sekitar. Arini keluar dengan anggun. Gaun sutra navy yang ia kenakan jatuh dengan sempurna di tubuhnya, memberikan kesan berkelas namun tetap bersahaja. Rio menggandeng tangannya, terlihat sangat tampan dengan jas kecil dan rambut yang tertata rapi. "Ibu, mobilnya bagus sekali," bisik Rio kagum. Seorang sopir berseragam rapi turun dan membukakan pintu untuk mereka dengan hormat. "Silakan, Nyonya Arini. Tuan sudah menunggu di lokasi," ucapnya sambil membungkuk dalam. Arini hanya mengangguk pelan, jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu bahwa hari ini semua penderitaannya akan terbayar lurus. Lokasi peresmian sudah dipenuhi oleh ratusan tamu undangan, pejabat pemerintah, dan wartawan. Sebuah panggung megah dengan latar belakang layar LED raksasa berdiri di tengah lahan yang akan segera disulap menjadi kawasan elit. Keluarga Ibu Fatma tiba dan langsung mencoba merangsek ke barisan depan. Namun, langkah mereka dihentikan oleh barisan petugas keamanan yang mengenakan seragam safari hitam. "Maaf, Pak, Bu. Area depan hanya untuk tamu VIP dengan undangan khusus," ucap salah satu petugas dengan tegas. "Loh, kamu tidak tahu siapa saya?" sentak Mbak Maya sambil mengibaskan undangan coklatnya. "Saya ini pemilik lahan di kawasan ini. Saya harus bicara dengan CEO kalian." "Tetap tidak bisa, Bu. Silakan duduk di kursi barisan belakang yang sudah disediakan untuk warga setempat," jawab petugas itu tanpa ekspresi. Ibu Fatma bersungut-sungut, wajahnya memerah karena malu dilihat oleh orang-orang sekitar. Mereka terpaksa duduk di barisan belakang, berdesakan dengan warga lain yang nasibnya juga terancam penggusuran. Sombong sekali mereka. "Lihat saja nanti kalau kita sudah ketemu bosnya," gerutu Ibu Fatma. Tiba-tiba, suara sirene mobil pengawal terdengar. Suasana menjadi riuh. Sebuah limosin hitam panjang memasuki area acara dan berhenti tepat di depan karpet merah yang membentang menuju panggung utama.
Seluruh kamera wartawan langsung mengarah ke sana. Pintu mobil terbuka. Semua orang menahan napas. Namun, yang turun bukan hanya seorang pria sukses, melainkan seorang wanita cantik dan seorang anak kecil. "Tunggu, bukankah itu Arini?" bisik Mas Doni dengan mata terbelalak. Mbak Maya menyipitkan matanya, berusaha mempertajam penglihatan. "Gak mungkin. Mana mungkin si Arini, numpang, itu turun dari mobil seperti itu? Pasti itu orang yang mirip saja." Namun, keraguan mereka sirna saat protokol acara mengumumkan melalui pengeras suara, "Selamat datang kepada Nyonya Arini Raditama, istri dari CEO Aircorp Holdings, beserta putra mahkota, Ananda Rio." Seluruh keluarga Ibu Fatma seperti tersambar petir di siang bolong. Mereka terpaku melihat Arini berjalan di atas karpet merah dengan dagu tegak. Tidak ada lagi wajah melas atau tatapan tunduk. Arini berjalan melewati barisan tamu, dan saat matanya sekilas melewati barisan belakang tempat mertua dan iparnya duduk, ia hanya memberikan tatapan datar yang dingin. Ibu Fatma memegangi dadanya, napasnya tersengal. "Arini? Jadi selama ini Radit?" Belum sempat rasa syok itu mereda, pintu mobil satu lagi terbuka. Seorang pria keluar dengan wibawa yang begitu luar biasa. Ia mengenakan kacamata hitam, namun saat ia membukanya, wajah yang selama ini mereka anggap remeh, wajah yang mereka sebut kuli angkut semen, kini terpampang nyata di layar LED raksasa. Itu adalah Radit. Radit melangkah langsung menghampiri Arini, merangkul pinggang istrinya, dan menggendong Rio di hadapan seluruh halayak. Tawa riuh yang 2 hari lalu bergema di rumah Ibu Fatma kini berganti dengan keheningannya mematikan di kursi barisan belakang. Mbak Maya merasa dunianya runtuh. Ia menatap gelang berliannya yang tiba-tiba terasa seperti mainan plastik murahan dibandingkan dengan aura kemewahan yang dipancarkan adik iparnya itu. Keheningan yang mencekam menyelimuti barisan belakang tempat keluarga Ibu Fatma duduk. Suara riuh tepuk tangan dari para pejabat dan pengusaha di barisan depan terdengar seperti dentuman palu hakim yang menghakimi kesombongan mereka. Di atas panggung, di bawah sorotan lampu yang terang benderang, Radit berdiri dengan mikrofon di tangannya. Ia tampak begitu asing, begitu berkuasa, sangat jauh dari sosok menantu yang biasanya hanya diam saat disindir habis-habisan. "Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian." Suara Radit menggema melalui sound system berkualitas tinggi, berat dan penuh otoritas. Proyek Aircorp Superblock ini bukan sekadar tentang membangun gedung pencakar langit. Ini adalah tentang membangun masa depan, integritas, dan yang paling penting, tentang menghargai nilai kemanusiaan. Di barisan belakang, Mbak Maya mencoba berdiri, namun kakinya terasa seperti jeli. "Don, itu benar-benar Radit? Bagaimana bisa? Dia bilang dia merantau. Dia bilang dia cuma kerja di proyek," bisiknya dengan suara gemetar, wajahnya kini pucat pasi, kontras dengan make-up tebal yang mulai luntur karena keringat dingin. Mas Doni tidak menjawab. Ia sibuk memeriksa ponselnya, mencari nama Radit di mesin pencari. Tangannya gemetar saat menemukan profil perusahaan. Raditya Pratama, CEO termuda tahun ini, pendiri Aircorp. "Maya, kita habis. Kita benar-benar habis," desis Doni dengan nada putus asa. Radit melanjutkan pidatonya, matanya menyapu seluruh hadirin hingga akhirnya berhenti tepat di titik koordinat tempat keluarganya duduk. Meski jaraknya cukup jauh, Ibu Fatma merasa tatapan mata putranya itu menembus langsung ke jantungnya. "Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan diukur dari apa yang kita pakai atau mobil apa yang kita kendarai," kata Radit, nadanya mulai mendingin. "Bahkan, ada yang merasa berhak menghina sesamanya hanya karena mereka merasa lebih tinggi secara materi.
2 hari yang lalu, saya diingatkan kembali bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang yang hanya melihat kulit luar. Mereka menghina istri saya, mereka merendahkan anak saya, dan mereka menyebut saya sebagai kuli yang tidak becus. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara tamu undangan. Para wartawan mulai saling pandang, mencium aroma drama di balik peresmian bisnis ini. Istri saya, Arini, Radit menoleh ke arah Arini yang berdiri anggun di samping panggung, adalah wanita yang menemani saya saat saya masih benar-benar menjadi kuli bangunan 10 tahun lalu. Dia tidak pernah mengeluh saat kami hanya makan nasi dan kerupuk. Dia tidak pernah malu meski harus naik angkutan umum ke pesta-pesta mewah yang penuh dengan orang sombong. Dan hari ini, saya ingin menegaskan satu hal. Siapapun yang menghina dia, berarti sedang berhadapan dengan seluruh kekuatan Nercorp. Ibu Fatma menunduk dalam. Ia teringat bagaimana 2 hari lalu ia membiarkan Maya menghina Rio. Ia teringat bagaimana ia menyebut rendang buatan Arini mengganggu selera makan tamu-tamu elitnya. Rasa malu yang luar biasa menghimpit dadanya, lebih sesak daripada sesak napas yang sering ia keluhkan. Untuk urusan pembebasan lahan, Radit beralih ke poin teknis, namun tetap terasa personal. Saya tahu ada beberapa pihak yang merasa memiliki kedekatan atau hak istimewa untuk bernegosiasi. Saya tegaskan, tidak ada negosiasi di bawah meja. Perusahaan akan bertindak tegas sesuai hukum. Jika ada bangunan yang berdiri di atas lahan hijau milik negara yang sudah kami kelola perizinannya, maka dalam 30 hari, bangunan itu akan diratakan tanpa terkecuali. Mbak Maya hampir pingsan. Rumah mewahnya, kebanggaannya, berada tepat di jalur hijau itu. Ruko Mas Doni yang menjadi sumber penghasilan utama mereka juga termasuk di dalamnya. Mereka baru saja menyadari bahwa Radit tidak hanya membawa kejutan tentang kekayaannya, tapi juga membawa pedang yang siap memangkas semua kemewahan yang mereka pamerkan selama ini. Setelah pidato selesai, musik kembali mengalun. Radit turun dari panggung dan langsung menghampiri Arini. Ia mengecup kening istrinya di depan semua kamera. Pemandangan itu seolah menjadi penutup bagi drama menantu yang menumpang. Ibu Fatma dengan sisa-sisa keberaniannya mencoba berdiri dan melangkah maju, ingin mendekati pagar pembatas VIP. Radit, ini ibu, nak, teriaknya parau. Namun, petugas keamanan dengan sigap menghalangi jalan mereka. Maaf, Nyonya, Anda tidak terdaftar di daftar tamu VIP. Silakan kembali ke area warga. Tapi saya ibunya. Itu anak saya, teriak Ibu Fatma histeris. Petugas itu hanya menatapnya dingin. Tuan Radit sudah berpesan, beliau tidak ingin diganggu oleh siapapun saat ini, terutama oleh pihak-pihak yang tidak menghargai keluarganya 2 hari yang lalu. Mbak Maya hanya bisa terduduk di aspal jalanan yang panas, menangis meratapi kebodohannya. 2 hari yang lalu mereka tertawa paling keras, dan hari ini, mereka baru menyadari bahwa tawa itu adalah tawa terakhir sebelum kehancuran mereka dimulai. Drama yang terjadi di lokasi peresmian segera menjadi buah bibir. Namun, bagi keluarga Ibu Fatma, itu adalah awal dari mimpi buruk yang nyata. Sore itu juga, setelah diusir secara halus oleh petugas keamanan, Ibu Fatma, Mbak Maya, dan Mas Doni berkumpul di ruang tamu mereka yang mewah, yang kini terasa seperti penjara yang menunggu waktu untuk diruntuhkan. Kita harus ke rumah Arini, suara Ibu Fatma bergetar. Kalung mutiaranya yang tadi dipamerkan kini terasa mencekik lehernya. Hanya dia yang bisa melunakkan hati Radit. Kalau tidak, rumah ini benar-benar akan rata dengan tanah bulan depan. Mbak Maya, yang biasanya penuh energi untuk mencibir, kini hanya bisa terisak. Riasan wajahnya sudah luntur total. Tapi Bu,
2 hari lalu aku sudah keterlaluan. Aku bilang dia numpang. Aku bilang Radit kuli. Mana mungkin Arini mau memaafkan kita? Mau tidak mau, Maya. Kamu mau jadi gelandangan? Kamu mau semua mobil Mas Doni ditarik bank karena ruko kita digusur tanpa kompensasi? Bentak Mas Doni frustrasi. Dengan sisa-sisa harga diri yang hancur, mereka memacu mobil menuju gang sempit tempat kontrakan Arini berada. Mereka membayangkan akan menemukan Arini yang masih duduk di lantai, mungkin sedang menyetrika baju, dan mereka akan datang membawa permohonan maaf yang pura-pura tulus agar bisa menyelamatkan aset mereka. Namun, begitu mobil Mas Doni berhenti di depan mulut gang, mereka tertegun. Gang sempit itu sudah dijaga oleh 2 orang pria berbadan tegap dengan seragam safari. Mau kemana, Pak? Tanya salah satu penjaga dengan nada dingin saat Mas Doni mencoba masuk. Kami keluarga Arini. Kami mau ke rumah nomor 12, jawab Doni dengan suara yang tidak lagi lantang. Penjaga itu saling pandang, lalu tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung ejekan. Rumah nomor 12? Oh, maksud Anda kontrakan kayu itu? Sayang sekali, Nyonya Arini sudah pindah sejak 2 jam yang lalu. Barang-barangnya sudah diangkut semua. Pindah kemana? Pekik Mbak Maya dari dalam mobil. Ke kediaman resmi keluarga Raditama di kawasan Menteng. Tapi, Nyonya Arini meninggalkan sesuatu untuk kalian. Beliau bilang, jika ada keluarga yang datang, mencari tumpangan, berikan ini. Penjaga itu menyerahkan sebuah amplop coklat kecil. Ibu Fatma dengan tangan gemetar membukanya. Di dalamnya bukan uang, bukan pula surat pembatalan penggusuran. Isinya adalah sebuah nota tagihan dan 1 lembar foto. Foto itu adalah foto rendang buatan Arini 2 hari lalu yang dibuang ke tempat sampah di rumah Ibu Fatma, yang tampaknya difoto oleh B. Ijah atas perintah Arini sebelum ia pergi. Di bawah foto itu tertulis catatan pendek. Rasa sakit hati tidak bisa dibayar dengan ganti rugi lahan. Rendang ini saya buat dengan cinta, tapi kalian buang seperti sampah. Sekarang, silakan nikmati kemewahan kalian yang tinggal tersisa 30 hari lagi. Arini. Ibu Fatma lemas. Ia terduduk di jok mobil, nyaris pingsan. Dia tahu semuanya. Dia sengaja diam selama ini karena ingin melihat seberapa jauh kesombongan kita. Mas, kita harus ke Menteng. Kita harus temui mereka, rengek Mbak Maya. Menteng itu luas, Maya. Dan rumah Radit pasti dijaga ketat, tidak sembarangan orang bisa masuk, teriak Doni frustrasi. Kita sudah benar-benar diblokir. Radit menutup semua akses komunikasi. Ponselnya mati, nomor Arini juga sudah tidak aktif. Tiba-tiba, ponsel Mas Doni berdering. Itu dari sekretaris bank. Wajah Doni yang tadinya pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Halo? Apa? Tapi tenornya masih lama. Apa? Jaminan ruko saya dianggap tidak sah karena masuk zona sengketa Aircorp. Doni menjatuhkan ponselnya ke lantai mobil. Pihak bank meminta pelunasan dipercepat atau semua aset disita minggu depan karena status tanah kita dianggap bermasalah oleh perusahaan Radit. Dia memutus urat nadi keuangan kita hanya dengan 1 tanda tangan. Di dalam mobil yang dulunya merupakan simbol kesombongan itu, kini hanya terdengar suara tangisan penyesalan. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka tidak sedang membesarkan keluarga, tapi sedang memelihara bom waktu dengan kebencian mereka sendiri. Sementara itu, di sebuah rumah mewah yang asri dengan taman yang luas, Rio sedang berlari-lari mengejar bola di rumput hijau yang lembut.
Arini berdiri di balkon, menatap matahari terbenam. Radit menghampirinya dari belakang, memeluk pinggangnya dengan erat. "Sudah selesai?" tanya Arini lembut. "Baru saja dimulai, sayang." "Mereka harus belajar bahwa kehormatan tidak bisa dibeli dengan sertifikat tanah," bisik Radit. "Besok, pengacara kita akan mengirimkan surat resmi. Bukan untuk mengusir mereka ke jalanan, tapi untuk menawarkan sebuah perjanjian." Arini menoleh, "Perjanjian apa?" Radit tersenyum misterius. "Sebuah cara agar mereka tahu rasanya menjadi orang yang menumpang, seperti yang mereka katakan padamu 2 hari lalu." Hari-hari berikutnya bagi Ibu Fatma dan anak-anaknya terasa seperti berjalan di atas bara api. Surat dari bank dan pemberitahuan pengosongan lahan dari Aircorp datang silih berganti seperti hantaman ombak yang tak kunjung usai. Mas Doni sudah tidak bisa tidur selama 3 hari. Seluruh asetnya terancam disita, dan Mbak Maya, yang biasanya sibuk berbelanja, kini hanya bisa termenung menatapi tumpukan tas bermerek yang mungkin sebentar lagi harus ia jual demi sesuap nasi. Di tengah keputusasaan itu, sebuah mobil operasional Aircorp berhenti di depan rumah mereka. Bukan Radit yang turun, melainkan seorang pria berkacamata dengan tas kerja kulit yang tampak sangat formal. Ia adalah Pak Bram, pengacara pribadi Radit. Ibu Fatma menyambutnya dengan tangan gemetar di ruang tamu yang kini terasa dingin. Apakah Radit mau memaafkan kami? Apakah rumah ini tidak jadi digusur?" tanya Ibu Fatma dengan suara serak. Pak Bram duduk dengan sikap sempurna, meletakkan beberapa lembar dokumen di atas meja marmer. "Tuan Raditama adalah orang yang rasional, Nyonya. Beliau tahu kalian adalah keluarganya. Namun, beliau juga seorang pebisnis yang memegang teguh aturan. Proyek Superblok tidak bisa dihentikan. Rumah ini tetap akan diratakan bulan depan." Mbak Maya terisak keras. "Lalu kami harus tinggal di mana? Kami tidak punya uang tunai sebanyak itu untuk beli rumah baru dalam waktu singkat." Pak Bram membetulkan posisi kacamatanya, lalu tersenyum tipis. Tuan Radit menawarkan sebuah solusi kemanusiaan. Beliau telah menyiapkan sebuah rumah untuk Nyonya Fatma, Pak Doni, dan Bu Maya. Sebuah tempat tinggal yang layak, namun dengan beberapa syarat yang mengikat. "Apa syaratnya?" "Kami akan lakukan apa saja," seru Doni cepat, seolah melihat seutas tali penyelamat di tengah laut. Pak Bram membuka dokumen kedua. "Pertama, seluruh aset properti kalian yang bermasalah harus diserahkan kepada perusahaan untuk dibersihkan utangnya. Kedua, kalian akan menempati rumah yang disediakan oleh Tuan Radit, namun statusnya adalah hak pakai. Kalian tidak memiliki sertifikatnya. Kalian hanya diperbolehkan tinggal di sana selama kalian berkelakuan baik." Ibu Fatma tertegun. "Maksudnya, kami menumpang di rumah Radit?" "Dalam istilah yang lebih kasar, ya," jawab Pak Bram lugas. "Sama seperti istilah yang Anda gunakan kepada Nyonya Arini 2 hari yang lalu. Tuan Radit juga menetapkan bahwa semua asisten rumah tangga kalian akan diberhentikan. Nyonya Fatma dan Bu Maya harus mengurus rumah itu sendiri. Tuan Radit ingin kalian belajar bagaimana rasanya mengelola hidup tanpa memandang rendah orang lain." Mbak Maya merasa wajahnya seperti ditampar. Dia, yang selama ini memerintah pelayan dengan semena-mena, kini harus mencuci dan memasak sendiri? Dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa mereka akan hidup di bawah belas kasihan orang yang paling mereka hina. "Ada satu lagi," tambah Pak Bram. "Nyonya Arini meminta agar setiap akhir pekan, kalian datang ke kediamannya. Bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan untuk membantu Bei Ijah menyiapkan makanan untuk panti asuhan yang dikelola oleh perusahaan.
Beliau ingin kalian belajar bagaimana cara memperlakukan makanan dan manusia dengan rasa syukur. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti ruangan itu. Tawaran ini adalah sebuah penghinaan yang dibungkus dengan bantuan. Radit tidak membiarkan mereka jatuh miskin di jalanan, tapi ia mencabut semua taring kesombongan mereka. Ia memberikan tempat berteduh, tapi ia mengambil harga diri mereka yang selama ini dibangun di atas fondasi yang salah. Kalau kami menolak, tanya Doni dengan suara kecil. Maka proses hukum berlanjut. Minggu depan penyitaan aset, dan bulan depan alat berat akan datang ke sini. Pilihan ada di tangan Anda. Pak Bram berdiri, merapikan jasnya. Ibu Fatma menatap foto keluarga di dinding, foto di mana Radit dan Arini sengaja diletakkan di sudut paling belakang, hampir tidak terlihat. Ia teringat tatapan tenang Arini saat meninggalkan pesta. Arini tidak pernah berniat membalas dendam dengan kekerasan, tapi ia membalas dengan memberikan cermin besar agar mereka bisa melihat betapa buruknya rupa jiwa mereka selama ini. Kami terima, bisik Ibu Fatma akhirnya, air mata penyesalan jatuh membasahi dokumen perjanjian itu. Mbak Maya menutup wajahnya dengan tangan. Ia membayangkan bagaimana rasanya nanti saat ia harus datang ke rumah mewah Arini, bukan untuk pamer, tapi untuk bekerja di dapur di bawah arahan Bei Ijah yang dulu ia sebut orang rendahan. Roda itu benar-benar telah berputar 180 derajat. Mereka yang dulu merasa sebagai pemilik panggung, kini harus bersiap menjadi figuran di rumah orang yang pernah mereka usir. Pagi itu, suasana di kediaman mewah Ibu Fatma tampak kacau. Tidak ada lagi aroma kopi yang disajikan oleh pelayan, tidak ada lagi suara tawariuh Mbak Maya yang sibuk memilih tas untuk arisan. Yang ada hanyalah tumpukan kardus dan suara deru mesin buldoser yang sudah mulai terlihat di ujung jalan. Mereka harus pindah hari ini juga. Mobil operasional Aircorp menjemput mereka. Ibu Fatma, Maya, dan Doni masuk ke dalam mobil dengan kepala tertunduk. Mereka dibawa menuju sebuah kawasan perumahan yang rapi namun sangat sederhana, jauh dari kemewahan menteng atau rumah lama mereka. Rumah itu adalah sebuah rumah tipe 36 yang bersih, namun ukurannya mungkin hanya seluas kamar tidur utama di rumah lama Ibu Fatma. Ini rumahnya? Tanya Mbak Maya dengan suara bergetar saat melihat bangunan minimalis itu. Ini adalah rumah yang layak bagi mereka yang ingin belajar rendah hati, jawab sopir itu singkat sambil meletakkan kunci di tangan Doni. Di dalam rumah itu hanya ada fasilitas dasar. Tidak ada lantai marmer, hanya keramik putih biasa. Tidak ada lampu kristal, hanya bohlam LED sederhana. Ibu Fatma duduk di sofa kain yang keras, menatap dinding yang terasa begitu sempit. Namun, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Sesuai perjanjian, ini adalah akhir pekan pertama di mana mereka harus menjalankan tugas di kediaman Raditama. Sore harinya, sebuah mobil jemputan membawa mereka ke rumah utama Radit dan Arini. Begitu gerbang otomatis terbuka, mereka disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Halaman yang luas dengan hamparan rumput hijau yang sempurna, pepohonan rindang, dan bangunan bergaya modern klasik yang megah. Mereka turun dari mobil dengan langkah gontai. Di teras depan, Bei Ijah sudah menunggu dengan seragam yang jauh lebih bagus daripada daster yang biasa ia pakai dulu. Selamat sore, Ibu, Mbak Maya, Mas Doni, sapa Bei Ijah dengan nada sopan, namun ada ketegasan di matanya. Nyonya Arini sudah menunggu di area dapur belakang. Mari, lewat sini. Mereka tidak diajak masuk lewat pintu utama yang megah itu, melainkan lewat koridor samping menuju dapur catering perusahaan yang sangat besar. Di sana, Arini sedang berdiri, mengenakan celemek linen berwarna krem, tampak sangat cantik dan tenang.
Ia sedang mengawasi persiapan ratusan kotak makanan untuk panti asuhan. "Kalian sudah datang," ucap Arini tanpa menoleh, tangannya sibuk menata sayuran. "Silakan pakai celemek kalian. Mbak Maya, tolong bantu Bei Ijah mencuci sayuran di sana. Mas Doni, tolong bantu angkut kotak-kotak makanan ke mobil box. Dan Ibu cukup duduk di sini sambil membantu memisahkan bumbu-bumbu ini." Mbak Maya menatap wastafel yang penuh dengan tumpukan sayuran. "Arini, apa tidak ada orang lain yang bisa melakukannya?" "Tanganku." Arini menghentikan kegiatannya dan menatap Maya dengan tenang. "Mbak Maya, 2 hari yang lalu Mbak bilang rendang buatanku mengganggu selera makan tamu-tamu elit Ibu. Hari ini, aku ingin Mbak belajar bahwa makanan yang paling enak adalah makanan yang dibuat dengan keringat sendiri untuk orang-orang yang membutuhkan. Jika Mbak keberatan, pintu keluar ada di sebelah sana, dan besok pengacara kami akan membatalkan hak pakai rumah kalian." Maya terbungkam. Dengan air mata yang menggenang, ia mulai menyingsingkan lengan bajunya dan mencelupkan tangannya ke dalam air dingin untuk mencuci sawi dan wortel. Ia, yang biasanya menghabiskan jutaan rupiah untuk perawatan kuku di salon, kini harus berkutat dengan kotoran tanah di sela-sela jarinya. Ibu Fatma hanya bisa terdiam melihat pemandangan itu. Ia melihat cucunya, Rio, berlari masuk ke dapur. Rio sekarang terlihat sangat bersih, wangi, dan mengenakan pakaian dari merek ternama. "Ibu, ayah sudah pulang," seru Rio gembira. Tak lama kemudian, Radit muncul. Ia mengenakan kemeja yang lengannya digulung hingga siku. Ia melewati ibu dan kakak-kakaknya seolah-olah mereka adalah staf catering biasa. Ia langsung menghampiri Arini dan mengecup keningnya. "Semua sudah siap untuk panti asuhan?" tanya Radit lembut. "Sudah, Mas. Tinggal beberapa kotak lagi," jawab Arini sambil tersenyum. Radit kemudian menoleh ke arah keluarganya. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ada kekosongan. "Ibu, Mbak, Mas. Nikmatilah pekerjaan kalian. Karena hanya dengan bekerja, manusia bisa menghargai apa yang mereka miliki. Dulu Arini sering melakukan ini sendirian saat kalian berpesta, sekarang giliran kalian yang merasakannya." Ibu Fatma menunduk, air matanya jatuh ke atas nampan bumbu. Ia baru menyadari betapa kejamnya ia selama ini. Ia melihat anaknya, Radit, yang dulu ia abaikan, kini menjadi pria yang begitu hebat bukan karena hartanya, tapi karena prinsipnya. Dan ia melihat Arini, menantu yang ia sebut numpang, ternyata adalah sosok yang memegang kendali atas nasib mereka semua, namun tetap memilih untuk mendidik mereka daripada sekadar membalas dendam dengan kekerasan. Malam itu, mereka pulang ke rumah kecil mereka dengan badan yang pegal-pegal dan hati yang remuk redam. Mereka adalah orang yang menumpang sekarang, dan setiap detik yang mereka lalui adalah pelajaran tentang rasa sakit yang pernah mereka berikan kepada Arini. 6 bulan telah berlalu sejak badai yang meruntuhkan kesombongan keluarga Ibu Fatma. Rumah mewah yang dulu menjadi pusat keangkuhan mereka kini telah rata dengan tanah, berganti dengan fondasi beton kokoh dari proyek Superblok Carcorp. Namun, di balik reruntuhan bangunan itu, sebuah bangunan baru yang jauh lebih penting mulai tumbuh, bangunan karakter dan hati yang telah lama mati. Malam itu, hujan turun dengan rintik yang damai. Di kediaman Raditama yang megah, suasana terasa berbeda. Tidak ada pesta mewah yang pamer harta. Hanya ada meja makan besar yang dipenuhi dengan masakan rumah sederhana. Arini sengaja memasak sendiri, dan kali ini ia dibantu oleh Ibu Fatma dan Mbak Maya. "Rin, rendangnya sudah pas belum bumbunya?" tanya Mbak Maya pelan. Penampilannya jauh berubah.
Tidak ada lagi sanggul tinggi atau perhiasan berlebihan. Ia mengenakan gamis sederhana, rambutnya diikat rapi, dan tangannya yang dulu halus kini tampak sedikit kasar karena terbiasa mengurus rumah sendiri tanpa pembantu. Arini mencicipi sedikit bumbu dari sendok kayu. Ia tersenyum tulus. Sudah pas, Mbak. Sama persis dengan rasa rendang yang dulu aku bawa ke pesta ibu. Mendengar itu, tangan Ibu Fatma yang sedang memotong buah berhenti sejenak. Matanya berkaca-kaca. Maafkan ibu ya, Rin. Ibu baru sadar, rasa syukur itu ternyata tidak ada di dalam emas yang ibu pakai, tapi di dalam ketulusan yang ibu buang ke tempat sampah waktu itu. Suasana meja makan malam itu terasa begitu hikmat. Radit duduk di kursi utama, menatap pemandangan di depannya dengan perasaan lega. Di sampingnya, Rio sedang asyik bercerita tentang sekolahnya kepada Mas Doni. Doni pun telah berubah. Ia kini bekerja sebagai salah satu manajer operasional di divisi logistik Aircorp. Radit memberinya pekerjaan, bukan karena kasihan, tapi karena Doni telah menunjukkan keseriusannya untuk berubah dan mulai dari bawah. Mas Radit, panggil Doni di sela makan malam. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua. Aku dulu pikir harga diri itu adalah saat kita bisa memerintah orang. Sekarang aku tahu, harga diri itu adalah saat kita bisa menafkahi keluarga dengan cara yang jujur, meskipun harus berkeringat. Radit mengangguk pelan. Keluarga tetaplah keluarga, Mas. Tapi keluarga yang sehat tidak dibangun di atas rasa takut atau rasa rendah diri salah satu anggotanya. Aku ingin Rio tumbuh melihat bahwa paman dan eyangnya adalah orang-orang yang memiliki integritas. Setelah makan malam selesai, Radit meminta keluarganya berkumpul di ruang tengah. Ia mengeluarkan sebuah map biru. Ibu Fatma dan Mbak Maya saling pandang, merasa cemas jika ada hukuman baru atau perjanjian kontrak yang akan berakhir. 6 bulan kalian tinggal di rumah hak pakai itu, buka Radit dengan nada bicara yang tidak lagi sedingin dulu. Aku melihat bagaimana ibu mulai rutin mengaji anak-anak di lingkungan rumah baru. Aku melihat Mbak Maya tidak lagi sibuk di mall, tapi mulai membuka usaha kue kecil-kecilan. Radit membuka map itu. Ini adalah sertifikat rumah yang kalian tempati sekarang. Aku sudah mengalihkan kepemilikannya atas nama ibu dan Mbak Maya secara permanen. Mbak Maya menutup mulutnya, tangisnya pecah. Ibu Fatma memegangi dadanya, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tapi ada satu syarat, sela Arini lembut sambil menggenggam tangan ibu mertuanya. Jangan pernah biarkan pintu rumah itu tertutup bagi siapapun yang membutuhkan bantuan. Jadikan rumah itu tempat di mana orang merasa dihargai, bukan tempat di mana orang merasa numpang. Ibu Fatma memeluk Arini dengan erat, sebuah pelukan yang tidak pernah ia berikan selama bertahun-tahun pernikahan anaknya. Terima kasih, Rin. Kamu benar-benar menantu yang luar biasa. Kamu membalas hinaan kami dengan kemuliaan. Kamu tidak hanya menyelamatkan ekonomi kami, tapi kamu menyelamatkan jiwa kami. Malam itu berakhir dengan kehangatan yang sejati. Di luar, proyek Aircorp terus berjalan, membangun gedung-gedung tinggi yang mencakar langit. Namun di dalam ruangan itu, ada sesuatu yang jauh lebih tinggi dan kokoh, sebuah keluarga yang telah runtuh, namun berhasil dibangun kembali di atas fondasi kasih sayang dan saling menghargai. Arini berdiri di dekat jendela, menatap bintang-bintang. Ia teringat kembali hari saat ia menggendong Rio keluar dari pesta sambil menangis. Luka itu masih ada bekasnya, namun rasa sakitnya telah sembuh. Ia belajar bahwa terkadang, seseorang harus kehilangan segalanya untuk bisa menemukan apa yang benar-benar berharga. Dan Radit, pria yang dulu dianggap kuli itu, kini berdiri di sampingnya,
membuktikan bahwa keberhasilan seorang pria bukan hanya diukur dari angka di rekeningnya, melainkan dari sejauh mana ia mampu melindungi dan mengangkat martabat istri dan anaknya di mata dunia. Kisah menantu yang numpang itu pun berakhir, bukan dengan kehancuran, melainkan dengan kelahiran kembali sebuah keluarga yang baru. Tamat.